Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Baik. Sehat. 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 Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya dalam proses pembelajaran nanti kita mendapat kemudahan dari Allah yang Maha Kuasa. Silakan pimpin doanya, Fitri. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku ini dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir? Kawan semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk di pokok pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Nah, silakan Fikri, pimpin teman-temannya. Silakan berdiri. Mari kita nyanyikan bersama, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, begitulah sekalian. Sebelum kita menghadapi pembelajaran, ya harus semangat. Nah, sekali lagi semangat. Pagi, tetap semangat luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, hari ini kita akan membahas tentang, ini merupakan pembelajaran baru bagi anak-anak sekalian, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Siapa yang tahu? Coding misal, apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah yang dapat dipahami oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Baik. Kemudian kecerdasan artifisial. Ratu, silakan Ratu. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas dasar manusia.
Baik, bagus. Nah, kemarin kita mempelajari membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, secara sederhananya begini, pengertian coding adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Nah, itu secara sederhananya itu. Jadi, cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Itu secara sederhananya. Sama dengan pengertian coding yang disebutkan Rizal tadi. Kemudian kecerdasan artifisial yaitu apa? Upaya untuk membuat komputer dapat bertindak dan berperilaku seperti manusia secara rasional untuk membantu pekerjaan manusia. Itu yang kita bahas, yang kemarin kita bahas tentang pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini kita membahas lagi tentang di dalam coding tersebut ada yang dikatakan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis. Apa yang dimaksud dengan logis di sini? Maksudnya secara masuk akal, terstruktur, dan sistematis seperti cara komputer bekerja. Itu namanya berpikir komputasional. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini untuk membahas tentang materi berpikir komputasional. Paham? Jadi saya ulangi, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis, maksudnya secara masuk akal ya, yang dapat dipahami. Terstruktur, maksudnya terstruktur itu tersusun, tertata, ya. Kemudian sistematis, seperti cara komputer bekerja. Paham ini? Sampai di sini. Jadi itu hubungannya coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian di dalam coding itu ada yang dinamakan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu tadi cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis seperti cara komputer bekerja. Paham? Kemudian coba kita lihat video berikut. Sebentar ini ya. Nah, sekarang Pak Guru mempunyai ini. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu? Kira-kira ini apa ini? Mie. Nah, untuk mengkonsumsi atau untuk membuat mie supaya bisa dihidangkan, supaya bisa dimakan, langkah-langkahnya bagaimana? Seperti apa? Bisa? Buka bungkusnya, kemudian buka bumbunya, apalagi terus langkah-langkahnya. Risa dulu, coba kiri sama Mas Air. Coba sebutkan apa langkah-langkahnya untuk membuat mie ini, produk ini, dengan cara apa langkah-langkahnya, seperti bagaimana? Coba, siapa yang bisa jawab? Siapa yang sebutkan? Sila. Buka bungkusnya. Siapkan air. Masak air. Kemudian apa lagi? Masukkan minyak. Diaduk. Kemudian apa lagi? Tuang bumbunya. Kemudian selesai. Siap dihidangkan. Lalu Rizal? Mana Rizal? Siapa lagi? Ada pendapat lain? Akbar? Nah, apa langkah-langkahnya Akbar? Buka bungkusnya.
Siapkan air. Apalagi? Bikin bumbunya. Bikin bumbunya. Direbus minyak. Direbus minyak. Disaring taruh mangkok. Nah, saring. Nah, jadi itu salah satu contoh langkah-langkah untuk membuat mie. Itulah inti dari cara berpikir perempuan profesional. Itu yang dalam di salah satu aspeknya ada yang dikatakan algoritma, menyusun langkah-langkah. Nah, ini yang kita perlu membahas ini hari. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita lihat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cetak Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita belajar bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita menyaring informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. Tiga, meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Contoh kedua adalah tentang uang jajan yang cepat habis. Langkah pertama kita akan selesaikan dengan cara dekomposisi. Kita pecah masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. 2. Saya membeli minuman kemasan setiap hari. 3. Saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan seperti stiker atau aksesoris. 4. Saya tidak mencatat beberapa uang yang sudah saya keluarkan. Langkah kedua menggunakan pengenalan pola. Amati kebiasaan belajarmu. Misalnya, setiap hari Jumat, saya menghabiskan uang lebih banyak karena setelah olahraga, saya lapar dan jajan lebih banyak. Atau setiap kali saya membawa uang lebih dari 10.000, saya akan membelanjakannya semuanya. Dari sini kita mulai tahu bahwa ada pola yang membuat uang lebih cepat habis. Langkah ketiga menggunakan abstraksi. Fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Contohnya,
Ternyata yang membuat uang cepat habis bukan karena saya jajan setiap hari, tapi karena saya tidak membatasi jumlahnya dan tidak mencatat penggunaannya. Jadi, informasi seperti merek makanan atau harga permen bisa kita abaikan. Yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah-langkah yang kamu bisa ikuti setiap hari. Misalnya, catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Kemudian, bagi uang tersebut menjadi bagian per hari, misalnya 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya, buat daftar pengeluaran harian, hari ini mau beli apa saja dan berapa rupiah. Sisihkan sebagian uang setiap hari untuk ditabung. Lakukan evaluasi di akhir minggu, apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang. Dengan berpikir seperti ini, kamu bisa lebih bijak dalam menggunakan uang jajan. Contoh ketiga adalah masalah yang sering kita alami, yaitu tugas sekolah yang terlalu banyak dan membuat bingung harus mulai dari mana. Kita akan selesaikan menggunakan langkah pertama, yaitu dekomposisi. Kita pecah semua tugas yang harus dikerjakan. Contohnya, tugas matematika menyelesaikan 10 soal. Tugas bahasa Indonesia membuat ringkasan teks. Tugas IPA membuat laporan praktikum. Dengan memecah semua tugas ke dalam bagian-bagian ini, kita bisa melihat mana yang lebih dulu perlu dikerjakan. Langkah kedua, menggunakan pengenalan pola. Amati dari pengalamanmu sebelumnya. Tugas bahasa biasanya lebih cepat selesai karena hanya menyalin atau membaca. Tugas IPA butuh waktu lebih lama karena harus mencari data dan menulis laporan. Setiap kali tugas dikerjakan mepet dengan deadline, hasilnya pasti kurang maksimal. Dari sini kita mengenali pola. Tugas berat harus dikerjakan lebih awal, tugas ringan bisa menyusul. Langkah ketiga, menggunakan abstraksi. Ambil informasi yang penting saja, seperti jumlah tugas, tingkat kesulitan, dan tenggat waktu. Kita tidak perlu memikirkan apakah tugasnya menyenangkan atau tidak, atau teman mana yang juga belum mengerjakannya. Langkah keempat, menggunakan desain algoritma. Susun langkah kerja agar tugas selesai tepat waktu. Pertama, buat daftar semua tugas yang ada. 2. Tandai tugas yang paling dekat deadline-nya. 3. Tentukan mana yang mudah dan bisa dikerjakan lebih cepat. 4. Atur waktu belajar. Misalnya setiap sore 30 menit untuk satu tugas. Setelah selesai, beri tanda centang atau tanda selesai. Dengan mengikuti langkah ini, kamu bisa menghindari stres karena tugas menumpuk dan belajar menjadi lebih teratur. Dari ketiga contoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya digunakan dalam dunia teknologi atau komputer, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan keempat metode utama, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain algoritma, kita dapat menjadi pribadi yang lebih teratur, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Kini saatnya kalian melakukan diskusi kelompok. Bentuklah kelompok kecil sesuai arahan guru, lalu pilih salah satu masalah sederhana yang sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sering terlambat ke sekolah, tugas yang menumpuk, atau kebingungan memilih pakaian. Nah, anak sekalian, sudah kita perhatikan? Semangat? Semangat. Pagi? Tetap semangat luar biasa. Sekarang kita main tepuk. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. 4. 5. Nah, baik. Jadi nanti dalam proses pengerjaan kita tetap semangat ya. Semangat. Nah, kembali di materi pertama tadi. Coba kita perhatikan anak. Kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari.
Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan bukti yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Ini menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Coba perhatikan anak sekalian sebelum kita lanjut pembelajarannya. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 langkah penting dalam itu, yaitu pertama ada 4 aspek. Yang pertama itu dekomposisi. Kemudian saat alarm berbunyi atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Kemudian ada namanya mengenal pola. Kemudian abstraksi, kemudian algoritma. Nah, di berpikir komputasional itu ada 4 aspek, yaitu yang pertama dekomposisi, kemudian yang kedua mengenal pola, kemudian yang ketiga abstraksi, kemudian yang keempat algoritma. Nah, coba kita perhatikan lagi. Kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita mencari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. 3. Meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Tadi Bapak sebutkan ada 4 aspek dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu tadi apa? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua mengenal pola. Yang ketiga abstraksi. Kemudian yang keempat algoritma. Nah, sekarang apa itu dekomposisi? Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah yang lebih besar menjadi masalah kecil. Jadi masalah yang besar itu kita buat menjadi masalah kecil. Nah, itu salah satu aspek dalam berpikir komputasional. Itu yang pertama, dekomposisi. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kedua tadi? Mengenal pola. Apa itu mengenal pola? Mengenal pola adalah mencari kesamaan dari berbagai masalah. Jadi kira-kira apa masalahnya? Harus kita tahu apa masalahnya ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kita harus mengenal polanya. Yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi?
abstraksi adalah fokus terhadap hal-hal yang penting. Jadi fokus kita terhadap hal-hal yang penting, kemudian mengabaikan yang tidak perlu. Contohnya seperti ini. Kalau kita membuat, kembali kita pembahasan tadi. Kira-kira kalau objeknya seperti ini, kemudian saya siapkan sendok, mangkuk, kemudian air panas, kemudian saya siapkan sapu. Kira-kira, coba pikir, coba gini. Ini kan, coba perhatikan, kita membuat mie instan atau mie rebus. Kemudian saya kasih pilihan, pertama sendok, kemudian mangkuk, kemudian yang ketiga sapu, kemudian yang keempat ember atau baskom, kemudian yang kelima air panas. Kalau kita pikir sesuai dengan abstraksi tadi, pengertian abstraksi, kira-kira mana yang kita pilih untuk membuat atau merebus mie instan? Apa yang kita pilih? Tentunya. Kemudian apa lagi? Sendok. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Kira-kira mana yang tidak penting? Baskom dengan atau yang tidak berhubungan dengan ini, objeknya ini instan, tidak perlu kita abaikan. Paham seperti itu? Paham ya? Saya kasih contoh lagi. Kalau kita membuat kopi, saya membuat kopi, lihat gelas, gulanya, sendok, air panas, kemudian rum, kemudian piring. Kira-kira mana yang diabaikan? Rum sama yang penting itu ini yang sendok, gelas dan itu. Jadi kita abaikan yang kurang penting. Kemudian algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian yang jelas dan berurutan. Contohnya tadi ini. Saya kasih contoh tadi. Langkah-langkah membuat mie rebus. Seperti apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya seperti apa? Siapkan pancinya dulu. Siapkan wajahnya dulu. Kemudian siapkan airnya. Setelah itu siapkan air. Kemudian sendoknya, mangkuknya. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Naikkan wajannya di kompor. Kemudian nyalakan kompornya, isi air, rebus airnya sampai mendidih. Setelah mendidih, atau kita masukkan ke dalam air mendidih. Setelah itu kita tiriskan, kemudian taburkan bumbunya, kemudian dihidangkan. Itulah contoh langkah-langkahnya sesuai dengan algoritma. Berpikir komputasional, aspek algoritma. Paham Ki? Paham sampai sini? Jadi saya kembali di awalnya, dekomposisi. Jadi arti berpikir komputasional itu mempunyai 4 aspek. Ada 4 aspek, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, kemudian algoritma. Paham ini sampai di sini? Paham.
sekarang kita lanjut di tugas. Jadi anak sekalian, ada lembaran tugas saya kasih per kelompok. Jadi setelah nanti kita tugas, kita diskusikan. Nah, nantinya ketua kelompoknya naik ke atas mempresentasikan jawaban masing-masing kelompok. Paham Ki? Yang pertama kelompok 1. Satu. Dua. Kedua. Saya bagi 4 kelompok ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Jadi silakan diskusikan. Coba kerja, silakan diskusikan. Jadi buat langkah-langkah sesuai 4 aspek tersebut, yaitu berpikir komputasional. Yang kelompok 1 dapat apa? Coba kita. Kelompok 1 dapat apa tadi? Dekomposisi. Kelompok 2? Kelompok 2? Pengenalan pola. Udah kelompok 3? Kelompok 3 apa? Interaksi. Kelompok 4 logaritma. Silakan diskusikan. Jadi ada soalnya masing-masing di situ. Kalau kelompok 1 menjelaskan langkah-langkah membuat mie instan, terus kita tahapan-tahapannya secara utuh. Nanti dipresentasikan di depan setelah selesai. Kelompok 2, tadi kelompok 2 tentang apa? Hah? Mengenal pola. Apa yang soalnya? Apa yang digunakan soalnya? Coba soalnya apa? Teruskan pola persamaan dan perbedaan dari hewan-hewan. Ya. Ada yang ditampilkan di situ. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 tentang interaksi. Penting. Apa soalnya? Saat kamu membuat jeruk atau beberapa hal, ada banyak hal terjadi. Warna baju, jenis gelas, ukuran pisau, jeruk, saringan kemasan. Kemudian tentukan hal-hal yang penting yang tidak perlu atau penting untuk membuat jus. Jadi tulis yang penting sesuai dengan penjelasan Bapak kalian. Kira-kira kalau membuat jus apa yang penting? Kemudian hal yang tidak penting apa? Sesuai dengan pilihan. Coba. Kelompok 4 logaritma. Tuliskan logaritma sederhana untuk menyalakan televisi. Wow, kalau logaritma apa? Menyusun langkah-langkah. Kira-kira kalau menyalakan TV, langkah-langkahnya seperti apa? Apa dulu? Silakan kerja. Silakan diskusikan. Hewan apa itu? Seperti itu.
Beda kalau kelompok 1 kita. Kelompok 3 abstraksi. Memilah hal-hal yang penting. Di sini apa ya? Kalau membuat jas jeruk kan sudah ada yang tertera sini. Kira-kira kalau jus jeruk apa yang penting? Di sini apa yang disebut? Ada yang disebut. Nah, mana yang penting? Warna baju penting nggak itu? Tidak. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat jus jeruk, apa yang penting yang kita gunakan atau alat untuk membuat jus jeruk tersebut? Paham nih? Paham? Kalau hal-hal yang tidak penting apa? Coba. Yang selesai nanti kita presentasikan di depan. Nah, yang selesai? Bagus. Betul-betul Pak. Nomor 1 di mana? Ya, yang terburu-buru. Yang terburu-buru. Tuliskan langkah-langkahnya secara rinci, mulai dari awal sampai selesai sampai di bawah. Baik, saya kasih waktu 5 menit lagi. Jadi masing-masing dua kelompok presentasikan di depan. Teruskan langkah-langkahnya. Kelompok 4 selesai. Selesai. Kelompok 2 1. Kelompok 3 bagaimana? Sudah. Nah, sekarang kelompok berapa ya? Dan siap ambil di depan membacakan presentasinya. Presentasikan di depan. Kelompok berapa yang siap? Yang pertama. Atau Bapak yang pilih? Nah, saya pilih kelompok 4 dulu. Siap? Coba. Kelompok 4. Nah, beri tepuk tangan dulu kelompok 4. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 1. Silakan. Salam dulu. Dapat salam dulu. Kemudian perkenalkan diri kami dari kelompok 4.
ketiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga. Soal kami fraksi memilih hal penting. Soal saat kamu membuat jeruk ada banyak hal terjadi. Warna baju jelas ukuran pisau jeruk saringan rasa. Jawaban penting jeruk gelas dan rasa saringan yang tidak penting warna baju ukuran pisau. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 2. Misal, saya dulu kelompoknya. Misal, oke, Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal pola. Perhatikan daftar hewan berikut: kucing, anjing, harimau, dan lalat. Tuliskan pola persamaan dan perbedaan dari hewan tersebut. Kami dari kelompok 2. Persamaan: kucing punya ekor, anjing punya ekor, harimau punya ekor, serigala punya ekor. Perbedaan: beruang tidak punya ekor. Tepuk tangan dulu. Itulah hasilnya. Oke, sekali lagi coba perhatikan anak sekalian. Jadi berpikir komputasional itu mempunyai 4 aspek. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, mengenal pola atau abstraksi. Yang ketiga, apa yang ketiga? Apa? Dan mengenal pola, kemudian abstraksi, kemudian untuk yang keempat, algoritma. Apalagi tadi dekomposisi yang pertama, memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Kemudian pengenalan pola, mencari kesamaan dari masalah. Kemudian abstraksi, fokus pada hal-hal yang penting. Kemudian yang tidak mengabaikan yang tidak perlu, yang tidak penting. Yang kemudian yang ketiga, algoritma, membuat langkah-langkah penyelesaian yang jelas dan berurut atau secara tersusun. Ada yang mau ditanyakan anak sekalian tentang pembelajaran kita hari ini? Berpikir komputasional. Tidak ada? Baik, anak sekalian, coba perhatikan. Kalau tidak ada bertanya, berarti Bapak anggap kalian sudah paham, mengerti apa yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, coba perhatikan kita. Saya ulang lagi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi untuk pembelajaran dan pembahasan kita hari ini, Bapak kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang Bapak sampaikan dapat berguna bagi anak-anak sekalian. Jadi intinya anak-anak sekalian, banyak atau tingkatkan cara belajar di rumah, yaitu banyak belajar di rumah. Jadi kalau coba dengar, perhatikan ini. Kalau di sekolah atau di rumah, di sekolah harus kita apa? Sopan. Harus sopan, beradab, berdisiplin. Paham?
sekalian, nanti pulang ke rumah belajar, kerjakan tugas apa yang diberikan oleh Bapak. Saya rasa cukup untuk hari ini pertemuan kita. Dan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, silakan pimpin doa. Fikri. Siap. Ya.